Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua dan selamat datang kembali di channel Reborn Sundanime. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 111 sampai 112. Sebelum kepada pembahasan, jangan lupa untuk dukung dan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe-nya, oke? Biar saya makin semangat lagi bikin kontennya. Awal cerita manga Jujutsu Kaisen chapter kali ini dibuka dengan memperlihatkan tewasnya Dagon setelah Toji menikam kepalanya berulang kali menggunakan senjata kutukan spesial milik Maki. Bersamaan dengan tewasnya Dagon, maka berakhir pula domain expansion yang belum lemah ini mengurung Nanami, Maki, Megumi, dan Naobito Genin. Nah, meski Dagon kini sudah tiada, namun keempat penyihir Jujutsu tersebut masih merasa khawatir. Pasalnya, mereka masih belum mengetahui kepada siapakah sebenarnya orang yang dengan mudah membunuh Dagon itu berpihak. Lalu di panel selanjutnya diperlihatkan tiba-tiba Toji Zenin membawa Megumi pergi jauh dari rekan-rekannya. Tepat setelah peristiwa itu terjadi, kemudian Nanami, Maki, dan Naobito Zenin dikejutkan lagi dengan datangnya salah satu rekan dari Dagon, yaitu Jogo, yang memiliki level atau kekuatan yang jauh berbeda. Di sisi lain, ketika melihat temannya kini sudah tiada, tentu saja hal tersebut membuat Jogo ini sangat marah. Lalu arwah kutukan berkepala Gunung Merapi tersebut mencoba menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh Dagon sewaktu masih hidup, yaitu membunuh ketiga penyihir Jujutsu yakni Nanami, Maki, dan Naobito Zenin dengan cara membakar seluruh tubuh mereka. Tak lama kemudian, arwah kutukan yang pernah dikalahkan oleh Gojo Satoru itu tiba-tiba merasakan sebuah energi kutukan dari jari Sukuna yang lepas di lokasi Shinjuku. Ketika Jogo menghampirinya, ternyata jari-jari tersebut sudah dimasukkan ke dalam mulut Itadori oleh Nanako dan Mimiko yang tiada lain adalah dua gadis yang dulu diselamatkan oleh Geto Suguru. Dan entah karena alasan apa, kedua gadis imut tersebut sama sekali tidak mau memberitahu Jogo tentang berapa jari yang sudah mereka berikan kepada Itadori. Alhasil, Jogo pun marah lalu menyerang kedua gadis tersebut. Menurut keterangan dari Geto, meskipun Itadori memakan 20 jari, kemungkinan dia masih belum akan kehilangan kendali tubuhnya atas Sukuna asalkan Itadori memakannya 1 jari per hari selama 20 hari. Tapi kalau Itadori memakan 10 jari sekaligus, kemungkinan Itadori takkan bisa melawannya, dan meskipun sementara tubuhnya akan dikendalikan oleh Sukuna. Kemudian di scene selanjutnya diperlihatkan Jogo memasukkan 10 jari yang ia punya ke dalam mulut Itadori, yang artinya kini Itadori sudah memakan 15 jari. Dan setelah itu Nanako dan Mimiko muncul kembali di hadapan Jogo. Mereka berhasil selamat dari serangan Jogo berkat salah satu teknik yang mereka punya. Di saat Jogo akan menyerang kedua gadis itu kembali, tiba-tiba Sukuna bangkit. Sesaat, aura yang dipancarkan oleh kutukan terkuat tersebut berhasil membuat Nanako, Mimiko, dan Jogo sangat ketakutan. Bahkan saking kuatnya, ketika Sukuna mengatakan bahwa ketiga orang yang ada di hadapannya berdiri terlalu tegak, tiba-tiba tubuh mereka dengan sendirinya bergerak untuk berlutut. Seperti halnya jin yang sudah terbebas dari sebuah lampu ajaib, lalu Sukuna pun bertanya kepada Nanako dan Mimiko tentang apa yang ingin mereka minta dari dirinya. Kemudian sembari berlutut dan memohon, kedua gadis tersebut pun berkata bahwa mereka ingin Sukuna membunuh pria yang memakai jubah pendeta dengan jahitan di kepalanya, yang tiada lain adalah seseorang yang kini tengah menggunakan tubuh Geto Suguru. Jika Sukuna berhasil membunuhnya, maka kedua gadis tersebut akan mengatakan di mana lokasi keberadaan jari yang lainnya. Setelah mendengar permintaan tersebut, lalu Sukuna meminta kedua gadis itu untuk mengangkat kepala. Dan tiba-tiba dengan seketika Sukuna membunuh gadis bernama Mimiko tepat di hadapan sahabat baiknya. Alasannya karena Sukuna tidak suka mereka memerintahnya hanya demi sebuah jari. Tepat setelah itu, Sukuna juga membunuh Nanako ketika gadis tersebut berusaha menyerangnya menggunakan teknik manipulasi objek. Selanjutnya, Sukuna pun bertanya kepada Jogo tentang apa maunya. Jogo menjawab tidak ada. Ia menjelaskan jika tujuan dia dan rekan-rekannya hanya untuk membangkitkan Sukuna sepenuhnya. Ia pun meminta Sukuna untuk membuat sumpah pengikat dengan Itadori sebelum dia kembali mengambil alih.
sumpah pengikat yang bisa membuat Sukuna menguasai tubuh itu secara permanen. Jogo juga memberitahu Sukuna kalau di Shibuya masih dipenuhi dengan teman-teman Itadori. Oleh karena itu, Jogo ingin Sukuna menggunakan mereka sebagai pembantu. Namun, Sukuna merasa hal tersebut tidak perlu, dikarenakan dirinya memiliki rencananya sendiri. Sebagai rasa terima kasihnya untuk jari-jari yang telah diberikan oleh Jogo, Sukuna pun memberi sebuah tantangan yang dimana jika Jogo bisa mengenai dirinya, maka untuk sementara dia akan mematuhi permintaan para arwah terkutuk. Sedangkan untuk hal pertama yang akan ia lakukan adalah membunuh semua manusia yang ada di Shibuya kecuali satu orang. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan manga Jujutsu Kaisen chapter 111 sampai 112. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai selesai. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.